Halo Halo guys, guys, kembali lagi bersama kita. Saya Raffi Firmansyah saya Jepir Jaluku, di Obrosan obrolan santai. Santai. Oke Jopir, gue mau berbincang sama lu tentang kasus yang terjadi di DPR RI, Mm-mm. yaitu yang terjerat kasus pelanggaran etik Pak Effendi Simbolon. Mm. Bagaimana pendapat lu sebagai mahasiswa tentang dugaan kasus pelanggaran etik Komisi 1 DPR RI Effendi Simbolon yang Mm. katanya melanggar tata krama berbahasa, khususnya dalam forum atau organisasi? Oke, makasih atas pertanyaan yang Raffi berikan kepada gua. Gue sebagai mahasiswa tanggapannya sangat singkat banget sih, sangat disayangkan banget ya dengan adanya kasus pelanggaran etik, terutama dalam yang terkait tata krama dalam berbahasa. Itu sangat fatal banget bagi sebuah organisasi atau forum, karena itu salah satu cara kita menghargai ataupun menerima tambahan ataupun tanggapan seseorang. Kita juga dihargai jika kita melakukan hal yang baik juga di dalam satu forum atau organisasi itu. Jadi menurut gue sih, tanggapan gue sebagai mahasiswa sangat disayangkan sekali dengan terjadinya hal tersebut. Bapak Effendi dicap sebagai orang yang tidak punya tata krama dalam berbahasa, terutama dalam santunan. Oke, seperti itu sih kira-kira. Sayang banget gak sih Pak Effendi tuh selaku anggota DPR Mm-mm. berlaku seperti itu? Sangat disayangkan banget, karena sebagai wakil rakyat, mereka rakyat kita sendiri nih, sebagai mahasiswa rakyat Indonesia nih, rakyat masyarakat, kita udah percaya sepenuhnya nih, Bapak Effendi ini dapat mengayomi, memberikan contoh yang dan dampak yang baik bagi masyarakatnya. Tetapi dengan adanya kasus salah satu tata krama ini, makanya gue pernah bilang, dalam sebuah organisasi forum itu kita harus perlu menjaga attitude, etika, dan juga tata krama. Tergantung sekarang kita harus lebih memperhatikan lagi ke depannya bagaimana. Dengan adanya kasus ini kita bisa belajar bagaimana cara kita menyikapi cara berbicara dengan sopan dan baik. Nah, apalagi ini kan menyangkut satu instansi negara juga kan, Pak Benar, Effendi. benar. Dia kan melanggar attitude ataupun etika dalam berbahasa. Itu dia kan mengatakan bahwa uh, TNI sekelompok Sekelompok gerombolan gerombolan. ya, gitu. Dengan kata-kata demikian itu sangat-sangat disayangkan Sangat banget. menyinggung pastinya ya. Pastinya dong, bagi sebuah instansi Instansi. instansi negara itu sangat disayangkan sekali. Nah, tadi kan lu menyinggung Pak Effendi Mm-mm. soal TNI itu sekelompok gerombolan. Menurut lu pantas nggak sih TNI itu disebut sebagai gerombolan gitu? Oke, makasih atas pertanyaannya. Gue sebagai mahasiswa sih tidak memiliki pendapat pribadi ya tentang kasus ini, tetapi saya dapat memberikan informasi umum bahwa pendapat tentang kasus pelanggaran kode etik Effendi Simbolon ini tergantung pada perspektif individu. Jadi beberapa mungkin berpendapat bahwa pernyataan TNI sebagai gerombolan itu adalah hal yang sangat tidak wajar ataupun fatal bagi masyarakat. Kan di masyarakat sering mendengar kata-kata yang tidak baik itu kan, di komen tidak baik, dicap tidak bagus. Nah, tetapi sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai hak berbicara. Makanya kembali tadi, kalau misalnya dalam sebuah organisasi atau forum itu kita harus menjaga tata krama dalam berbahasa ataupun berbicara. Kita harus menjaga sikap kita, perilaku kita, biar kita itu walaupun kita punya dendam ataupun kita punya amarah kepada seseorang, tapi kita harus menjaga, kita harus mendam itu selagi kita masih dalam forum ataupun organisasi seperti begitu. Menurut lu tanggapan para komisi DPR 1 Mm-mm. terhadap ucapan Pak Effendi gimana sih? Tanggapan para DPR tentunya udah ada berarti ya tanggapannya, cuman kita masih belum tahu nih kepastian dari tanggapan para DPR ini bagaimana kelanjutannya. Tapi gue punya sedikit pendapat nih, bagaimana keputusan tentang pelanggaran kode etik ini, di mana keputusan akhir ini tentang apakah ada pelanggaran kode etik biasanya diambil oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini Dewan Kehormatan DPR atau MKD. Nah, mereka akan mempertimbangkan bukti dan
pandangan yang berbeda sebelum membuat keputusan. Mungkin dari pihak Bapak Effendi dengan Bapak Andika Perkasa TNI ini mungkin memiliki pandangan berbeda. Mungkin penilaian Bapak Andika Perkasa mungkin berbeda dari penilaian orang lain. Jadi kita menunggu bagaimana bukti ataupun pandangan dari masing-masing pihak sih. Kita jangan mengambil keputusan salah satu pihak, tapi dua-duanya kita harus ambil. Nah, kalau dari MKD sendiri pandangannya gimana? Apa bukti yang dari MKD dapat dari kasus ini? Ada sih sebuah bukti ataupun redaksi yang sangat panjang dan kemudian beliau mungkin keceplosan dengan kata-kata itu. Jadi tentunya kita sangat menyayangkan kejadian itu. Memang itu terlalu frontal, namun eh, kita tidak melihat ada pelanggaran etik ataupun pelanggaran gimana ya, pelanggaran secara fisik gitu. Tetapi kita di sini melihat adanya eh, melainkan ada sekedar soal kesantunan dalam berbahasa, dalam berbicara. Kembali lagi, saya tadi sudah menyinggung kalau kita dalam sebuah organisasi atau forum itu kita perlu banget nih menjaga otoritas dalam berbahasa, tata krama, kesopanan kita. Mungkin dari seputaran ini sih masih berkaitan semua ya, tapi dari eh, kasus ini kita bisa mengambil kesimpulan sedikit mengenai kasus ini. Kesimpulannya di mana dalam sebuah organisasi atau forum itu kita harus perlu mengadakan yang namanya briefing istilahnya, walaupun itu briefing istilahnya kayak gimana ya, geladi-geladi gitu, tapi itu perlu banget sebenarnya dalam sebuah organisasi, apalagi ini kan menyangkut Dua eh, instansi. dua instansi, dari instansi pemerintah DPR, wakil rakyat dengan TNI. Jadi masing-masing instansi kan mempunyai wewenangnya masing-masing, juga memiliki haknya masing-masing untuk berbicara atau mengangkat berbicara. Tapi tergantung kembali bagaimana kontroversi. Satu, dua, tiga. Gimana sih Jo akhir dari kasus ini jadinya? Kasus ini kesimpulannya ya, lu tanya kesimpulan kan, kesimpulan Akhir, tuh akhir dari kasus ini. akhir dari kasus ini. Sebenarnya akhir dari kasus ini sudah diselesaikan secara baik-baik antara pihak dari DPR Bapak Effendi Simbolon dengan pihak dari Bapak Andika Perkasa atau TNI. Dari kasus ini mereka menyimpulkan bahwa MKD telah memutuskan untuk memberhentikan kasus ini, dan si Bapak Effendi Simbolon juga sudah meminta maaf dengan kalimat yang dia utarakan dengan cara yang tidak sopan ataupun pengarahan yang tidak terhadap instansi negara ataupun TNI. Nah, dari pihak Effendi Simbolon, dia sama sekali tidak ada rasa dendam ataupun rasa gimana, cuman dia kayak tersinggung saja dengan ketidakhadiran Bapak Andika Perkasa di rapat di saat pleno perkumpulan DPR Komisi 1. Jadi si Bapak Andika ini nggak datang. Jadi mungkin ada alasan lain dari Bapak Andika nggak datang di rapat ini. Tapi si Bapak Andika sudah menjelaskan, cuman Bapak Effendi mungkin menyikapi bahwa hal ini sangat sangat di luar dari kendalinya. Jadi dia kayak menyimpulkan Bapak Andika ini menyepelekan gitu rapat DPR Komisi 1 ini. Ya sekarang harusnya lebih berhati-hati lagi sih ya untuk berkata-kata. Harusnya, karena setiap kata-kata itu kita juga pasti tahu dong. Kalau misalnya orang ini aja, misalnya gue ngomong ke lu nih, Rafli ini lu kayak gimana orangnya gitu, pasti lu tersinggung. Jadi dari situ kita bisa ngambil kesimpulan dalam berbahasa itu kita harus perlu menjaga kesantunan, tata krama kita, bagaimana etika kita dalam berbahasa. Karena bagaimanapun kita, sepintarnya pun kita, sepandai-pandainya pun kita, kalau misalnya etika dan tata krama dalam berbahasa kita tidak kita gunakan, tidak kita fungsikan, sama aja itu semua tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Oke guys, sekian obrolan kita pada siang hari ini, yaitu obrolan santai kita ya. Ya. Semoga ilmu yang kita share, yang sudah kita bagikan, semoga dapat bermanfaat.
Dan jika ada kekurangan kita, penyampaian kata-kata kita yang kurang masih formal atau terlalu formal, mohon dimaklumi dan maafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye bye.